Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farsil Hakim. Di sini saya ingin membawakan presentasi bersama Erna Octavia dengan judul Manajemen Konflik Keluarga Membangun Keharmonisan di Era Modern. Keluarga adalah unit sosial terkecil yang menjadi fondasi masyarakat di dalamnya. Terjadi proses interrelasi, nilai pembentukan karakter dan identitas diri. Keluarga berfungsi sebagai ruang pendidikan selama first education dalam memahami nilai moral, agama, dan budaya. Namun, keluarga terdiri dari individu dengan latar belakang kepribadian dan harapan yang berbeda, yang berpotensi melahirkan konflik. Konflik bukan sekedar pertengkaran, melainkan kondisi di mana dua atau lebih pihak memiliki tujuan atau kepentingan yang bertentangan. Konflik, potensi masalah dan pendewasaan. Pemicu konflik, perbedaan gaya pengasuhan, tekanan ekonomi, pembagian peran domestik yang tidak adil, dan komunikasi yang kurang efektif. Faktor eksternal seperti pekerjaan dan media digital juga memengaruhi interaksi. Konflik konstruktif. Konflik yang dikelola dengan baik dapat menjadi sarana pendewasaan hubungan, meningkatkan kedekatan emosional, menumbuhkan empati, dan memperkuat rasa saling menghargai. Selanjutnya ada konflik destruktif. Konflik yang ditangani dengan buruk dapat menimbulkan pertengkaran berkepanjangan, stres emosional, kekerasan dan dalam rumah tangga, hingga perpecahan atau perceraian. Pentingnya manajemen konflik keluarga. Manajemen konflik keluarga adalah proses mengidentifikasi sumber konflik, memahami perspektif masing-masing pihak, dan mencari solusi bersama melalui komunikasi yang efektif, keterbukaan, dan empati. Manajemen konflik tidak hanya menyelesaikan masalah saat terjadi, tetapi juga menekankan upaya preventif untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang. Dalam konteks kehidupan modern, manajemen konflik menjadi semakin penting karena perubahan gaya hidup, tekanan ekonomi, pengguna media sosial, dan tuntutan pekerjaan yang mempengaruhi interaksi keluarga. Kemampuan ini menjadi keharmonisan, mendukung perkembangan anak, dan meningkatkan kualitas hidup. Definisi konflik keluarga. Konflik keluarga adalah kondisi di mana terjadi perbedaan kepentingan, pendapat, nilai, atau harapan antar anggota keluarga yang menimbulkan ketegangan emosional, psikologis, dan kadang fisik. Konflik adalah bagian alami dan dari proses interaksi sosial, mencerminkan dinamika hubungan dan ekspresi kebutuhan individu. Konflik muncul ketika kebutuhan individu tidak terpenuhi atau ketika harapan dan tujuan antar anggota keluarga tidak selaras. Perbedaan kepribadian, pola komunikasi, latar belakang pendidikan, dan pengalaman hidup sering menjadi pemicu. Faktor eksternal seperti tekanan ekonomi, tuntutan karir, atau lingkungan sosial juga meningkatkan stres dan memicu konflik. Misalnya, orang tua yang lelah karena jam kerja panjang menjadi kurang sabar menghadapi anak. Selanjutnya ada konflik implisit dan dinamika modern. Konflik keluarga dapat bersifat positif, dalam kurung, jika dikelola dengan baik meningkatkan empati dan komunikasi, maupun negatif jika destruktif menyebabkan stres dan kekerasan. Selain itu, konflik juga sering muncul secara implisit. Konflik implisit, ketegangan tidak diungkapkan secara verbal, tetapi terlihat dari perubahan sikap, jarang berbicara, dan menghindari interaksi. Ini memiliki dampak negatif jangka panjang yang pada ikatan emosional. Selanjutnya ada pemicunya, yaitu dari digital. Peran media sosial dan teknologi digital memicu konflik, terutama antara generasi. Anak remaja memiliki harapan sosial dari media, sementara orang tua memiliki ekspektasi tradisional. Ini memerlukan kesadaran digital dan literasi emosional. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Erna. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu bentuk-bentuk utama konflik keluarga. Konflik dalam keluarga muncul dalam berbagai bentuk, tergantung pada pihak yang terlibat dan dinamika hubungan. Memahami jenis-jenis konflik ini penting untuk strategi manajemen yang efektif.
suami dan istri. Perbedaan pandangan mengenai pembagian peran domestik, pengelolaan keuangan, dan pola pengasuhan. Tekanan pekerjaan mengurangi waktu berkualitas, menimbulkan frustasi orang tua dan anak. Perbedaan generasi, pandangan pendidikan, pergaulan, dan penggunaan teknologi. Ketidakseimbangan antara keinginan anak untuk mandiri dan kekhawatiran orang tua antar saudara kandung dipicu oleh persaingan, kecemburuan, perbandingan prestasi, atau perebutan perhatian orang tua. Jika tidak dikelola dapat menimbulkan dendam emosional, keluarga besar campur tangan mertua atau anggota keluarga lain dalam urusan rumah tangga. Perbedaan nilai budaya atau norma keluarga yang menimbulkan ketegangan. Dan selanjutnya ada dampak konflik positif dan negatif, yaitu dampak konflik sangat bergantung pada cara pengelolaan. Konflik yang dikelola dengan baik dapat menjadi sarana pembelajaran dan pengembangan, sementara konflik yang dibiarkan dapat merugikan. Dampak positif yaitu memperkuat komunikasi antar anggota keluarga, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah bersama, membekali anggota keluarga dengan keterampilan sosial penting atau negosiasi. Dampak negatifnya yaitu menurunkan kualitas hubungan dan memicu kekerasan verbal atau fisik, menyebabkan stres, kecemasan, depresi, terutama pada anak, meningkatkan risiko perceraian atau perpecahan keluarga. Dampak jangka panjang pada perkembangan anak, kesulitan sosial dan emosional. Dan selanjutnya ada faktor pemicu konflik keluarga. Konflik keluarga muncul dari kombinasi faktor internal dan eksternal yang saling terkait. Yaitu mengenali penyebab ini adalah langkah preventif yang krusial, yaitu komunikasi tidak efektif menimbulkan salah paham dan frustasi. Anggota keluarga merasa tidak didengarkan atau dipahami. Nah, perbedaan nilai dan kepribadian, perbedaan pandangan hidup, ekspektasi yang tidak realistis, dan kurangnya kemampuan mengelola emosi atau mudah marah. Dan selanjutnya ada konflik manajemen keluarga memerlukan serangkaian strategi yang berfokus pada komunikasi, empati, dan penyelesaian masalah bersama untuk menjaga keharmonisan. Komunikasi terbuka, sampaikan perasaan dan keluhan secara jujur dan konstruktif tanpa menyalahkan. Ini meminimalkan salah paham dan membangun pemahaman bersama. Empati dan mendengarkan aktif, pahami perspektif dan perasaan anggota keluarga lain. Ini membuat setiap pihak merasa dihargai, menjaga suasana harmonis. Penyelesaian masalah bersama, terapkan pendekatan win-win solution, cari solusi yang diterima semua pihak, bukan sekedar menentukan siapa yang menang atau kalah. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.